Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai teman-teman, kembali lagi di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Seperti biasa kita ditemani oleh Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Hana. kabarnya, Abah? Sehat, alhamdulillah, berkah. Insyaallah semangat puasa. Kali ini Ana ingin bertanya seputar permasalahan di bulan Ramadan. Silakan ya, Abah. Ananda Hana. Ana bacakan ya, Abah. Silakan Ananda. Pertanyaan pertama. Iya. Apakah benar kita tidak boleh membayar hutang puasa di hari Jumat saja, atau haruskah jika berpuasa pada hari Jumat harus berpuasa di hari sebelumnya atau hari Kamis atau sesudahnya hari Jumat atau Sabtu? Ya, baik. Qadha puasa itu wajib, nah ya, membayar hutang puasa itu wajib hukumnya karena Allah firmankan dalam Al-Qur'an yang sering kita baca, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra." Siapapun dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, fa'idatun min ayamin ukhra, maka diulang di lain hari. Yang kedua, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Siapa yang tidak sanggup lagi puasa karena sakit atau karena keadaan yang tidak memungkinkan, maka dia membayar fidyah dan di luar Ramadan. Maknanya dia wajib membayar qadha karena qadha itu hutang, namanya hutang Anda, itu wajib dibayar. Apalagi hutang dengan Allah, karena berdoa wajib. Nah, membayarnya silakan di lain hari dan di lain waktu. Pertanyaannya Ustadz, kebetulan kami kok pengen bayarnya di hari Jumat, apalagi di ujung-ujung bulan Sya'ban. Ya, artinya Jumat minggu, anggaplah ini minggu keempat, minggu ketiga, minggu depan sudah puasa. Macam mana Ustadz? Kalau begitu keadaannya kata ulama, tidak masalah, tidak apa-apa. Cuman ulama melarang kalau ada niat khusus untuk puasa di hari Jumat. Karena hari Jumat itu dikenal dengan Sayyidul Ayyam, juga termasuk penghulu segala hari. Maka dimuliakan. Jadi kalau misalnya kita ingin niat puasa khusus hari Jumat, itu tidak boleh. Tapi kalau niat qadha, itu kan wajib nih, maka itu dibolehkan. Nah, tadi dikatakan juga eloknya supaya kita tidak mengkhususkan hari Jumat, silakan laksanakan dari hari Kamis, kemudian juga sampaikan kepada hari Sabtu. Karena kan Kamis, Jumat, Sabtu itu elok niat kalau memang mau mantap. Tapi kalau diniatkan khusus Jumat, jangan, karena itu menurut ulama makruh, kurang sempurna. Jadi ada beberapa puasa yang makruh karena Ananda Hana, puasa itu kan ada beberapa. Ada namanya puasa wajib, ada namanya puasa sunnah, ada namanya puasa makruh, ada namanya puasa haram. Loh, kok haram Pak Ustadz? Ada juga puasa haram. Di antaranya tanggal 1 Syawal itu haram puasa, tanggal 10 Zulhijjah itu haram puasa, kemudian tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah haram puasa, hari tasyrik. Ada yang hari-hari makruh untuk berpuasa. Di antaranya apa? Itu di hari Jumat. Yang kedua apa? Hari-hari disebut dengan Yaumus Syak, hari yang diragukan. Ya, misalnya ragu-ragu besok puasa atau tidak, itu kan ragu-ragu, maka elok tidak puasa karena makruh. Ya, atau hari-hari yang dilarang dalam agama kita. Puasa wajib, nah ini tadi Ramadan puasa wajib, kemudian puasa nazar. Ketika misalnya Ananda Hana dan pemirsa, pokoknya kalau aku lulus, aku nak puasa, itu berarti nazar. Wallahi, maka ketika itu berarti wajib untuk berpuasa nazar tersebut. Nah, ini artinya silakan, boleh di hari Jumat, tapi bukan dengan niat khusus. Cuman karena kebetulan memang waktu itulah yang ada dan waktu itu tidak masalah. Karena kenapa? Bukan kehendak kita, karena keadaan yang mungkin kita untuk berpuasa mulai hari Jumat. Yang tidak boleh mengkhususkan hari Jumat dengan puasa khusus, maka ini kata ulama makruh, tidak begitu disenangi dan hukumnya adalah tidak disenangi. Allah a'lam bishawab. Begitu Ananda Hana. Ya, Abah. Iya. Ana lanjut ya, Abah. Silakan Ananda. Apakah boleh vidya diganti dalam bentuk uang tunai? Ya, memang kalau kita lihat dalam fikih Ananda Hana dan pemirsa, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatu ta'am miskin, itu kata-kata terakhir kan jelas. Fidyatu ta'amu miskin, memberikan makan fidyah, yakni makan kepada orang miskin. Berarti kan kata makan. Ya, maka diutamakan makan. Makan artinya mungkin kita belikan apalah kira-kira begitu, berasnya, lauknya, untuk kita serahkan kepada orang yang kita kasih makan. Jadi kalau di-compare ke uang boleh Ustaz? Boleh, tidak masalah. Bahkan itu mungkin lebih memudahkan kita. Bahkan kalau kita lihat di edaran MUI Kota Jambi dan juga beberapa MUI yang lain, itu kan ada di antara zakat-zakat ujungnya ada namanya fidyah. Berapa dibayar? Di Kota Jambi itu sekitar 39.000. Jadi perhitungannya kurang lebih satu kali makan kurang lebih sekitar 12 sampai 11.000, ya 10.000 lebih. Kemudian 3 kali makan berarti sekitar 39.000. Maknanya itulah fidyah yang kita konversi, kita ganti dengan uang, tidak masalah. Cuman kadang-kadang Ananda Hana, sekarang tuh orang kalau kasih duit bukan makan dibelinya, paket kuota dibeli. Nah, itu masalah jadinya. Kenapa? Karena lebih mengutamakan game berbanding makan. Anak remaja kan sekarang begitu. Lebih baik makan Pak Ustaz daripada ada game. Lebih baik makan daripada ada online. Nah, itu kan jadi masalah. Maka eloknya serahkan dalam bentuk makanan. Bagaimana caranya? Mungkin kita serahkan beras, mungkin kita serahkan telurnya, dan juga beberapa yang kita ingin keluarkan. Caranya gimana? Misalnya anak-anak atau mungkin ada orang tua yang tidak sanggup puasa lagi,
berapa hari tinggal puasa. Misalnya tinggal puasanya seminggu, hitunglah seminggu 1 hari misalnya 39.000, maka seminggu jadi berapa? Sudah itu keluarkan dalam bentuk beli beras, kemudian juga beli minyaknya untuk dimasak dan dimakan oleh orang yang kita berikan tersebut. Begitu kira-kira mengkonversi. Jadi kalau pertanyaannya, boleh nggak Ustaz fidyah diganti? Boleh, namanya konversi. Selama tujuannya untuk memberikan makan. Karena kata poinnya, fidyatu tu'am miskin. Wajib fidyah itulah memberikan makan orang miskin. Begitu Ananda Hana, insya Allah. Terima kasih Abah. Sama-sama Ananda. Nah, bagi teman-teman atau ayah bunda yang ingin bertanya soal permasalahan-permasalahan seputar Ramadan, silakan hubungi kontak di bawah ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.